Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Rismawati dengan NIM A401211154. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Pedulako, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menganalisis buku teks SD. Adapun buku teks yang akan saya analisis itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku teks SD kelas tinggi. Nah, identitas buku yaitu judul buku ini berjudul Tema 1 Indahnya Kebersamaan, buku teks tematik terpadu kurikulum 2013. Nah, buku ini memiliki tebal buku 152 halaman dengan ilus 29,7 cm. Buku ini disusun menggunakan huruf ber Matanoia 12 PT. Nah, buku ini merupakan cetakan ke-1 2013. Adapun deskripsi singkat dari penilaian identitas buku dan sampul buku yaitu komposisi unsur tata letak, yaitu judul, pengarang, ilustrasi, logo, dan lain-lain pada buku ini sudah seimbang dan seirama dengan tata letak isi. Ukuran unsur tata letaknya juga profesional. Warna dan tata letak huruf pada buku ini juga sudah sesuai dengan instrumen penilaian buku teks. Pada sampul buku ini menggunakan warna yang kontras dengan judul, sehingga dapat menggambarkan isi dari buku ini. Judul buku juga ditulis sesuai ketentuan, yang mana pada buku ini judul buku ditulis lebih besar. Selain itu, gambar pada sampul buku ini juga seirama dengan judul buku. Gambar pada sampul buku ini menggambarkan kebersamaan antara guru dan siswa-siswanya, di mana gambar ini sudah sesuai dengan judul buku, yaitu Indahnya Kebersamaan. Terus pada lembar pertama buku ini juga sudah terdapat informasi mengenai hak cipta, ukuran buku, tahun terbit, tebal buku, keterangan mengenai huruf yang digunakan pada buku ini, dan lain-lain. Sehingga pembaca buku ini dapat dengan mudah mengetahui informasi terkait buku ini. Nah, itu tadi instrumen kelayakan mengenai sampul. Nah, berikutnya kita masuk ke instrumen kelayakan mengenai isi buku. Nah, di sini ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu yang pertama aspek kelengkapan materi. Nah, pada buku ini isi buku mencakup materi yang terdapat dalam kurikulum. Nah, isi buku pada subtema 1, 2, dan 3 mencakup materi yang terdapat di kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu kesesuaian uraian materi dengan KD dan SK. Poin yang kedua yaitu kriteria yang kedua, keakuratan materi. Nah, pada buku ini kebenaran konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya sudah sesuai. Yang kedua yaitu aplikasi kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang ketiga yaitu kegiatan yang mendukung materi. Nah, kegiatan demonstrasi, praktikum, soal latihan mendukung konsep dengan benar. Nah, soal latihan sudah mendukung konsep dengan benar. Yang kedua yaitu kegiatan demonstrasi, praktikum, soal latihan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, soal latihan dilengkapi kunci penyelesaian dan pembahasan. Iya. Terus poin yang berikutnya yaitu kemuktahiran materi isi buku mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini bukunya sudah mengkaitkan dengan perkembangan zaman yang terkini. Contoh yang diberikan juga sesuai dengan perkembangan zaman dan isi yang relevan dengan keadaan siswa. Terus yang berikutnya yaitu materi mengikuti sistematika keilmuan serta sesuai dengan tingkat kelas siswa. Nah, materi disajikan dari yang sederhana ke yang sulit. Nah, di sini juga menekankan pada pengalaman langsung. Terus mengembangkan keterampilan proses. Terus materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir. Nah, isi buku ini menggunakan hubungan sebab akibat dalam penjelasannya dan mengembangkan kemampuan problem solving,
serta mengembangkan kreativitas. Nah, itulah tadi analisis dari buku yang pertama, yaitu buku kelas tinggi. Berikutnya saya akan menganalisis buku dari kelas rendah. Nah, adapun buku yang akan saya analisis yaitu sebagai berikut. Baiklah, identitas dari buku ini yaitu yang pertama, judul buku. Buku ini memiliki judul asli Mathematics for Elementary School. Nah, buku ini merupakan buku panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 2 volume 2. Isi buku ini menggunakan huruf Plato Lucas Dizzy 16/19 pt SCL Internasional. Buku ini memiliki ketebalan 140 halaman dengan 20 dengan ukuran 21 cm kali 29,7 cm. Buku ini juga merupakan cetakan pertama 2021 dengan ISBN 9786022444539 jilid lengkap. Deskripsi singkat mengenai identitas buku ini yaitu identitas buku sudah dipaparkan pada halaman depan buku sehingga pembaca buku dapat dengan mudah mengetahui identitas dari buku ini, baik dari penulis, judul, penerbit, dan lain-lainnya. Nah, yang berikut yaitu analisis kelayakan isi. Nah, kriteria yang pertama yaitu aspek materi, kelengkapan materi. Nah, isi buku sudah mencakup materi yang terdapat di kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kriteria yang kedua yaitu keakuratan materi. Nah, sudah sesuai. Terus yang ketiga yaitu kegiatan yang mendukung materi. Soal latihan sudah dilengkapi kunci penyelesaian dan pembahasan. Terus yang keempat yaitu kemuktahiran materi isi buku mengikuti perkembangan zaman. Iya, isi buku sudah mengkaitkan dengan perkembangan zaman terkini dan sudah mengkaitkan dengan contoh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terus yang berikutnya materi mengikuti sistematika keilmuan serta sesuai dengan tingkatan kelas siswa. Iya, materi yang disajikan hanya materi sederhana sesuai tingkatan siswa. Pembelajaran ini juga menekankan pada pengalaman siswa secara langsung sehingga siswa dapat lebih paham terhadap materi. Nah, pada buku ini siswa masih dalam fase berpikir sederhana. Terus poin yang berikutnya yaitu materi mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir. Ya, siswa dikembangkan kemampuan berpikir secara sederhana dan mengembangkan kreativitas siswa. Itulah tadi analisis singkat dari saya mengenai buku yang kedua yaitu buku kelas rendah. Nah, untuk perbedaan dari kedua buku tersebut akan saya jelaskan juga sebagai berikut. Baik, adapun perbedaan dari dua buku teks yang telah saya analisis tadi, yaitu dari dua buku teks yang berbeda tentu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dari segi identitas buku. Nah, dari segi identitas buku, jelas kedua buku tersebut memiliki perbedaan. Pada buku yang pertama, yaitu menggunakan kurikulum 2013, sedangkan pada buku yang kedua menggunakan kurikulum Merdeka. Selain itu, pengarang, penerbit, tahun terbit juga tentu berbeda. Itu dari segi identitas buku. Nah, dari segi isi buku juga jelas memiliki perbedaan. Jika pada buku pertama menggunakan kurikulum 2013, pembahasan dalam isi buku tersebut menggunakan tema dan subtema dalam pembahasannya, yang mana pada setiap tema ataupun subtema itu memuat beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan bahasa. Nah, sedangkan pada buku yang kedua yaitu hanya terfokus pada satu mata pelajaran yaitu matematika. Selain itu dari segi isi juga memiliki perbedaan tingkatan kesulitan soal atau latihan-latihan soal dalam buku tersebut juga memiliki tingkat kesulitan. Nah, pada buku yang pertama yaitu buku yang ditunjukkan untuk kelas tinggi. Kelas tinggi itu seperti kelas 4, 5, 6. Nah, kebetulan buku yang pertama itu merupakan buku untuk anak kelas 4. Sedangkan buku yang kedua itu ditunjukkan untuk anak kelas rendah, yang mana itu dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, yang mana pada buku tersebut ditunjukkan untuk anak kelas 2. Jadi tingkatan
pemahaman dari buku tersebut memiliki perbedaan. Nah, jika pada kelas tinggi dia sudah menekankan pada soal-soal HOTS yang mana membutuhkan pemahaman lebih, sedangkan pada buku yang kedua hanya menggunakan soal-soal sederhana yang mungkin dipecahkan dengan cara sederhana saja. Saya rasa cukup sekian analisis buku yang dapat saya sampaikan dari kedua buku tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.